Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Amalia Tina dalam program Sehati, Sehat Bergizi. Pemirsa dan saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dan pendengar, hari ini topiknya sangat menarik ya. Ini masih melanjutkan beberapa pertemuan yang lalu, atau mungkin 2 pekan yang lalu gitu ya, terkait vitamin A. Dan hari ini kita akan bahas di bagian 2-nya gitu ya. Tentunya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio MTA TV hari ini, ada Mbak Aulia Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amalia Tina. Gimana kabarnya hari ini? Baru ketemu ya. Alhamdulillah sehat, semangat. Semoga Mbak Amalia juga selalu sehat. Amin. Iya. Nah, hari ini masih membahas vitamin A ya Mbak Aulia ya, yang mungkin beberapa pertemuan yang lalu sudah dibahas, tapi kita bahas kembali dan tambahi kita lanjutkan. Gitu ya. Tambahi untuk insight pemirsa dan juga pendengar gitu ya. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Iya Mbak Aulia nih, karena saya baru ketemu Mbak Aulia hari ini, mungkin boleh diulas sedikit kita review yang kemarin ya. Iya. Silahkan Mbak Aulia. Iya, terima kasih Mbak Amalia Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendengar Persada FM, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyimak siaran kita. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang 2 minggu yang lalu sempat membahas tentang vitamin A. Ya, vitamin A. Vitamin dulu kita tahu. Iya, vitamin itu adalah sesuatu yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi harus ada, mutlak ada. Ya, jika tidak ada vitamin tadi, maka bisa memicu terjadinya sakit, dan jika kelebihan pemberiannya juga bisa memicu terjadinya sakit. Ya, kesakit akibat kekurangan vitamin disebut avitaminosis, sementara kalau kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Nah, vitamin ini adalah mikronutrien ya, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kalau makronutrien yang kita kenal seperti adanya karbohidrat, protein, lemak, kemudian juga di sini kita bicara tentang nanti vitamin, mineral kita bahas secara satu persatu. Nah, vitamin ini ada 2. Yang satu adalah vitamin yang larut di dalam lemak. Larut di dalam lemak. Contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Atau biar mudah disingkat dengan ADEK, begitu ya. Vitamin yang lainnya adalah vitamin yang larut di dalam air. Apa itu? Vitamin B dan vitamin C. Ya. Maksudnya larut itu bagaimana? Ya, larut itu artinya vitamin ini akan menghasilkan fungsi yang optimal jika di dalam konsumsinya itu menggunakan senyawa yang tadi dibutuhkan atau larut dalam lemak. Ya, contoh kita vitamin A di wortel. Maka kita mengolahnya harus ada unsur lemak di sana. Apakah kita tumis, apakah kita menggunakan unsur susu yang mengandung krim, kemudian ada unsur kuning telur dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita sumber vitamin A dimasak sop itu kan hanya air. Maka di sini fungsi vitamin A-nya tidak bisa optimal. Berarti harus ditumis dulu, baru kalau mau bikin bisa sop gitu ditumis ya? dulu, atau kita di sana memasukkan unsur lemak dari hewani. Tambahkan ayam, sop daging, dan lain sebagainya. Begitu ya Bu ya. Jadi faham ya, artinya larut itu berarti dia akan mengeluarkan fungsinya dengan baik jika ada medianya. Apa itu? Kalau tadi lemak itu adalah ADEK, kalau larut dalam air adalah B dan C. Nah, vitamin B dan C itu larutnya dalam air. Maksudnya bagaimana? B dan C. Contoh, ibu-ibu mencuci beras.
beras itu sumber vitamin B. Kalau ibu mususi atau nyuci berasnya terlalu lama, maka vitamin B-nya akan hilang bersama air pencucinya. Kecuali air rendamannya kita gunakan untuk masak. Jadi makanya kalau orang nyuci beras sebetulnya dilarang terlalu bersih. Terlalu bersih dalam artian sampai bening. Akhirnya sampai bening gitu ya, Vitamin B-nya hilang begitu. Vitamin C, contoh kita mau makan buah, sudah dipotong-potong, dicuci, direndam dan lain sebagainya, maka vitamin C-nya akan hilang. Kecuali air rendaman atau air cuciannya juga kita konsumsi atau kita gunakan. Makanya kalau mau makan buah lebih baik dikupas itu setelah dicuci, tidak akan pernah terkena air. Bahkan kalau kita di Thailand kita lihat itu ya, itu mereka itu sama sekali hampir tidak menyentuh produk ini. Ini tangan pakai plastik dan tidak dicuci, kupas, set, potong, sajikan untuk dimakan. Oleh aman ya Mbak Ulia ya? Aman insya Allah. Oke. Justru kalau kena air mentah itu adalah rawan terjadinya kontaminasi bakteri. Contoh yang sekarang sedang terjadi adalah keracunan makan. Itu adalah ketika buah atau sayur unsur di sana itu ibu masak pecel, kemudian dicuci atau direndam dalam air yang mentah. Air mentah itu adalah sumber kontaminan. Buah juga kalau dicucinya, pepaya misalnya, sudah dipotong-potong, dicuci, disajikan, pasti basi. Oh, jadi mencucinya sebelum dipotong? Utuh aja, dicuci, utuh. Setelah itu sebelum kita kupas bahkan potong. Ya? Makanya kita tangan tuh harus pakai handscoon selalu, ya, menghindari kontaminasi atau kontak secara langsung antara tangan dan produk yang sedang kita tangani. Kalau sayur ya, tolong nyucinya jangan terlalu lama. Contoh bayam, itu biasanya dicuci utuh Mbak. Setelah itu baru dipotong, baru kita rebus, itu pun sebentar. Nah, ini sifat dari vitamin itu juga adalah tidak tahan panas. Baik panas oleh artificial drying atau buatan, atau panas oleh sun drying, dikeringkan. Jadi misalnya kita bikin manisan atau buah, kemudian kita jemur, saat itulah kita sudah menghilangkan kadar vitaminnya atau sudah mulai berkurang, dan itu biasanya cukup signifikan. Ngerebus sayur terlalu lama. Kalau ibu bapak kan sumber vitamin A kemarin udah sampaikan, misalnya kita pakai daun kelor, masaknya terlalu lama, atau mungkin direbus. Sebaiknya daun kelor itu kan dipretel ya, diserut, itu kita didihkan bumbu, atau kalau mau pakai jagung, pakai wortel. Begitu itu semua sudah mendidih, matikan api, masukkan daun kelornya. Jadi dia tidak perlu dimasukkan saat apinya menyala gitu ya, betul. Mbak Ulia, ya? Dia akan terjadi penguapan. Evaporasi ini dia menguap bersama vitamin yang ada di dalam produk ini. Misalnya kita bikin waloh, apa itu namanya ya, labu kuning ya, kabocha atau apa gitu ya. Kalau direbus dia akan menguap bersama airnya. Nah, tapi kita misalnya kukus tidak boleh lama. Sekarang udah tren bagus ya. Orang udah pada seneng suka rebusan, kukusan. Betul. Alhamdulillah. Pertama pasti nggak enak, tapi sebetulnya yang asli dari Allah itu sudah manis dan enak banget. Mau pakai ubi rami, mau wortel kukus, tambahkan telur, kacang, edamame, kemudian ada ganyong, gembili, singkong, ubi, semua itu banyak dan merupakan sumber serat. Ya. Kenapa tadi vitamin A? Coba saya bahas lagi, kita kembali. Vitamin A itu fungsinya adalah untuk kesehatan mata, kulit, juga menjaga imunitas seseorang. Imunitas artinya apa? Mencegah kita dari infeksi, ya. Nah, vitamin A itu betul ya, larut dalam lemak. Jadi kalau masak gunakan itu susu full cream, tambahkan, atau mungkin juga ditumis tapi sebentar, nggak boleh terlalu lama. Kemudian fungsinya apa? Vitamin A fungsinya adalah untuk itu tadi sebagai antioksidan, mencegah infeksi, untuk imunitas, dan yang pertama adalah untuk kesehatan mata kita. Biasanya pada kondisi-kondisi tertentu orang itu biasanya tidak bisa melihat dengan jelas pada kondisi
cahaya yang remang-remang. Biasanya setelah senja, kalau ayam itu kan biasanya kalau maghrib udah buta ya, udah nggak bisa masuk ke kandangnya, tersesat, nubruk-nubruk begitu ya. Gampang ditangkap. Oh gitu ya. Nah, pada manusia juga sama kejadiannya ketika malam, ketika pencahayaan sudah tidak optimal. Kalau siang begini kan semua dibantu cahaya matahari yang kekuatannya luar biasa, kita bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau pada kondisi seseorang yang sudah kekurangan vitamin A, dia bisa mengalami rabun senja, kemudian juga katarak atau yang kita kenal dengan sereptalmi, kemudian juga ada penyakit-penyakit gangguan mata yang lain. Ini nanti bisa mungkin ditanyakan ketika siaran bersama dokter yang kompeten di bidangnya ya, ketika siaran dari Senin ya Mbak ya. Iya, Senin atau Sabtu. Iya, Senin atau Sabtu bisa ditanyakan. Nah, untuk kulit itu untuk apa? Nah, ini untuk ibu-ibu, mbak-mbak, gadis remaja, bapak juga boleh, karena untuk kesehatan kulit. Biar apa? Glowing tak harus pakai skincare mahal, skincare gitu mahal. Ya? Ini skincare-nya kita pakai makanan dari dalam, udah ada kepuasan batin menikmati, tapi juga kita ada manfaat sehat dari sana. Jadi perbanyak minum air putih, banyak makan sumber vitamin A, ini juga akan membuat kulit kita selalu lembab. Lembab itu artinya apa? Terhidrasi dengan cukup oleh adanya cairan di dalam konsumsi di dalam tubuh kita. Kalau tidak cukup, biasanya kulit itu tandanya kering, besisi. Besisi itu nanti bisa terjadi mudah luka. Sakit kan, pecah gitu, itu sakit. Nah, itu bisa diatasi dengan banyak konsumsi vitamin A. Kulit ini juga akan semakin indah, glowing oleh konsumsi vitamin A. Ada juga imunitas, fungsi di sana apa? Mencegah kita dari mudahnya terjadinya penyakit infeksi. Nah, vitamin A ini sangat penting bagi anak-anak karena sekarang trennya masih kecil aja sudah pakai kacamata. Iya. Apakah dia kekurangan vitamin A atau terlalu banyak game, terlalu banyak unsur cahaya dari pengaruh radiasi dari gadget. Nah, ini mungkin dia lama main laptop atau dia lama pakai HP. Ini perlu kita perhatikan. Ini sekedar untuk vitamin A. Nah, sumber-sumber yang paling mudah ada buah-buahan yang berwarna merah. Contoh labu kuning, waloh, kemudian juga mangga gadung, mangga gedong, mangga rumanis itu kan warnanya orange banget ya. Wah, semuanya yang warnanya orange itu adalah sumber vitamin A karena dia mengandung beta karotin ya, calon vitamin A yang nanti bersama di dalam tubuh ini akan diubah menjadi vitamin A dan digunakan semaksimalnya untuk suplai atau mendongkrak kebutuhan vitamin A dipenuhi dari makanan itu. Hewani itu bisa kita dapatkan dari mana? Selain dari kuning telur, vitamin A ini juga ada di dalam ikan hasil laut, kemudian juga di dalam organ hati, hati hewan, contoh hati ayam, hati sapi, kemudian juga burung mungkin ya, unggas. Kalau ikan ada hatinya. Ini ya, iya hati ya. Pokoknya hati ini banyak dikonsumsi, bagus ya untuk sumber vitamin A. Nah, kalau seseorang sampai disarankan menggunakan suplemen vitamin A, ini boleh. Kalau pada kondisi tertentu, misalnya kita akan bepergian lama, misalnya ketika kita menunaikan ibadah haji, tidak sempat menyajikan makanan-makanan yang sumber vitaminnya tadi langsung, kita bisa konsumsi suplemen. Tapi ini juga harus di dalam pengawasan dokter, karena kelebihan vitamin A ini juga memicu terjadinya sakit hipervitaminosis. Nah, ini contoh singkat tentang sumber vitamin A. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan dari sumber yang lain, kita bisa dapatkan dari kuning telur tadi, ikan, sayur-sayuran berwarna hijau, contohnya brokoli, kemudian juga labu, hati telur, produk susu, keju, ya hasil olahan itu semua mengandung vitamin A. Biasanya susu itu ada fortifikasi, pengayaan, penambahan senyawa yang berguna. Jadi misalnya di dalam susu itu ada fortifikasi atau penambahan vitamin A, D, E, K. Ya, ADEK. Itu biasanya karena dia larut di lemak. Makanya dalam susu sekalian ditambahkan. Vitamin seperti halnya gitu kita beli garam. Garam itu kan ada yang plus
KJO3, kalium yodida. Itu artinya apa? Di dalam garam itu sudah diperkaya oleh yodium. Jadi lebih baik ibu-ibu kalau belanja ke pasar, kita udah tahu ada garam grosok ya. Iya. Itu sebenarnya garam industri. Tapi kalau mau garam yang bagus, cari yang ada tulisannya mengandung yodium atau mengandung KJO. 3 tadi. Sama halnya tadi ya untuk vitamin gitu ya. Ada untuk susu tadi bisa ditambahkan vitamin A, D, E, dan itu makanya kalau K. kita minum susu sehari-hari, misalnya susunya susu bubuk, vitaminnya. sudah biasanya sudah ada. Tapi ingat, takarannya harus pas. Ini ada takaran kebutuhannya, Mbak. Jadi kebutuhan sehari-hari untuk vitamin A berdasarkan usia dan kondisi fisiologis khusus ya, dalam kondisi normal. Ini untuk anak dan bayi ya. Ini dibutuhkan 400 sampai 500 mikrogram retinol activity equivalent atau disingkat dengan RAA ya. RAI. Ini activity equivalent per hari, jumlahnya segitu. Kalau laki-laki itu lebih banyak. Kalau bayi hanya 400 sampai 500, maka laki-laki yang dewasa ini kebutuhannya adalah 900 mikrogram RAE per hari. Atau dulu disebut juga dengan retinol equivalent. Nah, untuk dewasa wanita itu lebih rendah daripada kebutuhan pria dewasa, tapi lebih banyak daripada balita atau anak-anak. Berapa? Kalau untuk wanita itu hanya dibutuhkan 700 mikrogram RAE. Nah, ibu hamil banyak, 770 mikrogram RAE. Sementara untuk ibu menyusui ini paling banyak, 1.300. Hampir 2 kali kebutuhan dewasa wanita. 700. Nah, satuannya disebut sebagai international unit. Itu lama. Jadi ilmu pengetahuan itu kan progres ya Mbak ya. Progresnya itu selalu dinamis, setiap saat itu berubah. Nah, dulu dari international unit kemudian menjadi retinol equivalent, sekarang menjadi retinol activity equivalent. Jadi itu adalah satuan. Nanti biasanya contoh yang paling mudah, ada bulan vitamin A untuk balita di posyandu. Itu melalui minyak ikan kan. Nah, itu sudah diukur, biasanya sekali tetes ke mulut, itu biasanya bulan Februari dan bulan Agustus. Itu adalah udah lewat ini ya, ini September. Itu balita sebaiknya tetap diberikan vitamin A dalam bentuk preparat ini untuk mencegah dan mengantisipasi barangkali dalam konsumsi sehari-harinya tidak terpenuhi kebutuhan vitamin A-nya. Untuk kita, kalau kita ya otomatis banyak makan tadi, aneka sayuran tadi Mbak, labu, buah, mangga. Ya, ini dalam kondisi normal ya. Kalau kondisinya seseorang sedang sakit atau diabetes dan sebagainya, tentunya akan ada pembatasan. Tapi kalau pada kondisi-kondisi manusia yang normal, itu kita akan membutuhkan sejumlah yang tadi kita butuhkan. Jadi kalau misalnya tapi juga jangan berlebihan. Misalnya kita pepaya, saya butuh karotin yang banyak, wortel yang banyak 0,5 kilo misalnya ya. Ini kita juga tetap terukur. Nanti ada standar ukur kebutuhan sayur atau makanan setiap hari bagi anak-anak sampai dewasa sampai lansia itu beda-beda berdasarkan aktivitas, jenis kelamin, kemudian juga kondisi fisiologis tertentu, mungkin dia sakit atau dia sedang mengandung atau sedang menyusui. Nah, itu kebutuhannya dipengaruhi dari sana. Selain hati, telur juga ada dari susu dan hasil olah susu. Maka kalau untuk susu, biasa saya sampaikan susu adalah susu yang tinggi protein atau susu skim. Maka kita akan gunakan di sini untuk susu whole, susu utuh, full cream untuk melarutkan lemaknya terhadap ADK-nya. Mungkin masih ditambah yang lain ya Mbak ya. Iya, biasanya ditambah-tambah yang lain. Lutein, asam lemak omega untuk kecerdasan bayi, biasanya yang butuh susu itu kan bayi. Tapi kalau memang bayi itu, maaf, perlu saya koreksi, yang disebut bayi adalah yang berusia dari lahir sampai 1 tahun. 0 sampai 1 tahun berarti 1 sampai 3 namanya balita. Balita. Di bawah 5 tahun balita. Iya, berarti 3 sampai 5 atau 3 sampai 4 Mbak Ulia kalau balita sampai
bawah 5 tahun, ya sampai 5. Oh, sampai 5 ya berarti ya. Oke. Nah, tadi kan ada sumber salah satunya kuning telur, Mbak Aulia. Iya. Kan sekarang ada tuh produk kuning telur yang katanya kuning telur omega. Iya. Dia lebih oren daripada kuning telur biasa. Nah, apakah ini juga kandungan vitamin A-nya beda, Mbak Aulia? Iya, makanya gitu. harganya lebih mahal. Oke. Jadi lebih baik pilih. Biasanya diternak secara khusus ya. Ini biasanya kadang-kadang telur ini organik, mengandung probiotik dan lain sebagainya. Itu ayamnya itu dikasih ransumnya, makannya itu juga khusus. Biasanya dia tidak, misalnya mohon maaf, tidak disuntik, tidak diberikan apa-apa, tapi dia pure dari sayuran, dari aneka limbah dapur, kemudian ditambahkan vitamin dan lain sebagainya. Nah itu biasanya untuk meningkatkan kualitas telur. Makanya kalau dikatakan telur omega begitu, ya orange banget, bagus begitu, kayak telur ayam kampung. Telur ayam kampung itu juga biasanya lebih oranye, dan yang saya jelas heran, nyata sekali itu adalah kalau kita makan telur ayam kampung sama telur ayam negeri. Apa Horn. ya? Ada rasa pahit kan ya? Kalau yang telur ayam negeri, sementara kalau telur ayam kampung itu rasanya gurih. Iya, Sepertinya dia sudah ada kandungan garam ya, di sana ada mineralnya. Tetapi kalau di dalam telur ayam Leghorn itu kalau dirasa-rasa putih telurnya ada rasa agak pahitnya. Tapi nggak apa-apa karena itu sumber protein ya. Ya, nggak apa-apa. Sehari kita untuk dewasa normal 2 butir sudah cukup, aman lah. Kecuali kalau kecuali apa nih, Mbak Aulia? cek labnya, trigliserid dan sebagainya udah tinggi, sebaiknya agak membatasi. Iya, jadi memang kembali ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya Mbak Aulia ya, sesuai dengan beda usia, tubuh, beda kebutuhan, sedang sakit beda lagi, hamil beda lagi. Iya, nah ini perlu diperhatikan gitu ya, tidak semuanya berarti satu keluarga ini nggak semuanya kebutuhannya sama gitu ya Mbak Aulia ya. Malah yang paling banyak siapa? Malah yang kecil kan? Iya betul. Oke, ini Mbak Aulia kita akan lanjutkan ya terkait vitamin A ini, tapi kita istirahat sebentar. Baik, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, kami akan lanjutkan setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Sehati, Sehat Bergizi. Masih dengan topik hari ini adalah vitamin A bagian 2. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung ya. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kita masih bersama dengan Mbak Aulia Idris. Tadi kita sudah bahas gitu ya terkait vitamin A, kita juga sudah ulas terkait pembahasan yang kemarin gitu ya, terkait bagaimana kebutuhannya, bagaimana sumbernya, dan bagaimana vitamin A ini larut dalam lemak gitu ya. Dan ini ada pertanyaan Mbak Aulia. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum Mbak Lia. Saya Ibu Sumi di Jogja. Mau tanya, apakah benar trigliserid tinggi disebabkan makan talas, pohong, dan ubi? Padahal itu makanan saya sehari-hari. Gitu. Ibu Sumi semoga selalu sehat. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah karbohidrat itu akan memberikan impact pada kadar trigliserid? Ya, artinya kalau tadi yang disebutkan Ibu, ente, uwi, gembili, pohong, itu adalah sumber karbohidrat. Dan ternyata di sini dijelaskan bahwa hubungan antara karbohidrat dan trigliserid itu memang betul sangat mempengaruhi. Ibu sudah dahar tadi sehari-hari mungkin makannya tadi ubi, singkong, jagung, dan lain-lain. Kok tiba-tiba gula darahnya tinggi ya? Ya, karena udah nggak makan nasi gitu ya. Ya, tapi singkong itu kan pengganti nasi, fungsinya sama, karbohidrat. Ente, gembili, ganyong itu juga adalah sumber tenaga, sumber energi dari karbohidrat. Jadi kalau kita konsumsinya nggak ada nasi, tapi di sana ya jagung, ya ubi, ya ende, ya gembili, ya apalagi singkong, itu artinya kita telah mengkonsumsi karbohidrat yang sangat berlebihan.
Padahal untuk mencerna karbohidrat itu kita butuh hormon insulin. Jadi untuk mengimbangi konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi, tubuh kita tuh bekerja sangat keras untuk bisa menghasilkan insulin sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi ubi singkong. Hanya bedanya kalau karbohidrat dari umbi-umbian tadi, glycemic indexnya itu rendah dibandingkan nasi putih. Kalau nasi putih itu kan anggap 70, dia cepat sekali. Sementara untuk ubi ini hanya separuhnya dari 70. Jadi kecepatan diubah menjadi glukosa atau gula darah itu akan makan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau nasi. Nasi putih langsung dikonsumsi biasanya gula darah pasti akan naiknya cepat. Apalagi kalau konsumsinya, mohon maaf, daharnya banyak. Nasi putih mau diwarnain kuning kayak, mau jadi nasi kebuli, mau jadi nasi daun jeruk, itu tetap grup nasi putih. Kalau mau nasi itu glycemic indexnya itu rendah, coba beras merah, lebih bagus lagi beras hitam. Ya, itu glycemic indexnya akan lebih rendah. Dan ini bisa digantikan oleh umbi-umbian tadi. Glycemic indexnya, range-nya akan lebih lama diubah. Artinya nggak membuat gula darah tiba-tiba melonjak. Seperti halnya kita minum sirup. Nah, itu juga langsung naik ya. Tapi kalau untuk atlet maraton habis lari, nomor 1 dia pasti harus minum yang manis atau dia konsumsi pisang yang manis gitu ya. Nah, itu untuk mendongkrak kehilangan energi dari keringat dan lain sebagainya, dan untuk menaikkan gula darah yang sudah sempat drop digunakan untuk lari maraton dan sebagainya. Tadi biasanya paling mudah atlet itu pasti selalu sedia pisang. Nah, untuk Ibu Sumi tadi, apakah ini berhubungan? Benar, Bu. Jadi semuanya itu harus terukur dan juga dibatasi. Jadi misalnya begini, ya udah saya ngerawat gitu, tapi jumlahnya mohon maaf berlebihan. Ini juga akan lambat laun akan berdampak pada kadar trigliserid. Ingat ya, tingginya kadar trigliserid, lemak darah, gula darah, itu tidak bisa dilihat dari proporsi seseorang. Oh, dia gemuk, pasti gulanya tinggi. Oh, dia gemuk, kurus, pasti gulanya rendah. Tidak bisa dipakai acuan, karena ada yang kurus-kurus ternyata lemaknya tinggi sekali. Ini bahaya. Tergantung dari pola makan. Makanya tadi Ibu, apakah konsumsi karbohidrat ini juga akan bisa berdampak pada kadar trigliserid? Jawabannya benar. Supaya kadar trigliserid kita selalu terjaga, lemak kita terjaga, maka kita harus membatasi jumlah karbohidrat yang kita konsumsi. Jangan terlalu banyak. Biar wareg gitu. Kalau belum nasi kan mindset kita kayak belum makan. Ibu, kalau misalnya kepengen kenyang, lebih saya anjurkan sawut, didahar sama pecel sayurannya yang banyak. Sawutnya nggak usah ditambahi gula, nggak usah ditambahi macam-macam, sudah pecel sawut. Dan kalau ibu pengen kenyang tanpa beban yang memberatkan hati, dahar saja kulupan, rebus-rebusan ditambah sambal bawang, atau bisa juga ditambah sambal kelapa, atau sambal terasi. Tapi saya sarankan bukan sambal pecel yang manis. Boleh sambal pecel, boleh sambal wijen, tapi syaratnya tidak terlalu manis. Ingat, kita punya batasan konsumsi gula per hari dibatasi ya. Nah, itu kita jaga banget. Jadi jangan sampai terjadi kelebihan. Demikian untuk Ibu Sumi, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Biar kenyang makannya sayuran yang banyak nggak apa-apa, tapi sayurannya bukan digoreng loh ya. Kalau sayurannya digoreng kayak sekarang yang modelnya, mohon maaf, jukut, ada bayam, ada kangkung digoreng, disajikan bersama penyetan, itu kita mendapatkan manfaat yang sia-sia. Karena vitamin yang ada di dalam sayuran, yaitu vitamin C, vitamin A, kemudian ada vitamin B-nya, itu tidak tahan oleh suhu panas. Kalau digoreng itu kan otomatis, apalagi sampai kering kriuk kan. Bakwan itu juga sayur loh Mbak Uli. Sayur goreng. Dan minyaknya, aduhai. Satu bakwan itu minyaknya mungkin lebih dari 2 sendok makan. Boleh satu aja. Jadi kalau mau setelah digoreng bakwannya, goreng dengan minyak sedikit,
bisa pakai cetakan lumpur, setelah itu di-ingest pakai air fryer mungkin, atau kita goreng ingest aja tapi tanpa minyak, jangan yang berendam-rendam pokoknya, di-ingest, atau bisa juga itu udah ada tepung Mbak, ada tepung dia nyerap minyaknya, jadi kalorinya pasti tinggi sekali. Satu cukup, tapi tidak terlalu banyak. Jadi kita memang harus bisa kontrol diri kita. Kita harus bisa mengatakan stop, cukup. Sayurannya benar tadi Mbak, atau akan saya sarankan bikin aneka salad buah, salad sayur, selada buah, selada sayur, dan bukan sayur yang digoreng. Minta yang rebusan aja. Kalau dulu kan kita banyak kan penyetan yang dulu itu kan modelnya rebusan atau malah mentah, itu lebih bagus. Blanching, kalau saya takutnya kalau kubis juga jangan dikonsumsi mentah. Oh gitu. Memicu asam lambung. Celup dulu air mendidih. Beberapa detik, 15 detik agak layu, angkat. Udah, itu udah aman, tidak bikin perut kembung. Tidak juga digoreng berarti ya Mbak Aulia ya? Ya jangan. Kubis digoreng itu. Banyak loh. Kubis goreng, terong goreng, padahal dia manfaat antioksidan, manfaat sayurnya tinggi, tapi jadi sia-sia. Saya juga nggak tahu idenya dari mana ya. Saya juga nggak ngerti gitu. Loh ini kenapa? Ini apa ya serpian ini? Saya baru mikir, oh kalau begitu sayang. Ini adalah manfaat seratnya sudah menjadi hilang. Kita hanya dapat ampasnya saja, vitaminnya sudah hilang. Sayang sekali. Kalau mau ya dikulup. Kulupan itu gimana sih? Blanching. Jadi sayur kita masukkan sebentar kayak tadi daun kelor atau daun ubi, jeligor, itu daun kacang panjang, bayung, itu ya, itu hanya sebentar. Makanya kalau misalnya masak bayam dan sebagainya itu pakai medianya bobor, pakai santan. Nah itu betul, vitamin A-nya bagus. Tambahkan wortel, tambahkan jagung, sudah sangat bagus. Labu juga. Iya. Gitu. Dari sayur bobor ini sudah lengkap ya? Lengkap. Tambahkan di sana tahu ungkep, tempe ungkep, jangan digoreng, di-ingest aja. Di-ingest itu artinya kita hanya mendapatkan efek smoky, asap-asap dikit, tapi tidak ada unsur minyak yang masuk di dalamnya. Coba kita latihan pelan-pelan. Memang sesuatu yang menjadi kebiasaan itu akan menjadi sulit, tapi kalau kita ada kemauan untuk sehat, insya Allah. Sekarang kasus tertinggi selain gula adalah tingginya kadar lemak di dalam darah. Bahkan masih muda-muda sudah kolesterolnya di atas 250. Miris ya Mbak Aulia ya. Jajan. Harus diperhatikan lagi. Pelan-pelan ya Mbak, Mas. Sayangi hidup Anda masih panjang. Kan nggak enak kalau kita minum obat terus-terusan. Betul. Masuk 25 tahun udah minum obat gitu. Sayang ya. Nah ini pastinya harus selalu dijaga gitu ya kesehatannya. Tadi Mbak Aulia sempat ingatkan gitu ya. Walaupun mungkin makanannya sehat, tapi tetap tidak boleh berlebihan gitu ya Mbak Aulia. Dibatasi. Ya tadi kalau kepengen kenyang, sayuran, buahnya dibanyakin. Iya, tentunya kami masih mengundang Anda yang untuk bergabung, pemirsa dan pendengar untuk bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa bertanya di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Nah, Mbak Aulia, ini selain vitamin A ya, kita butuh vitamin apa lagi Mbak Aulia ini untuk bisa menjaga kesehatan tubuh? Menjaga kesehatan banyak Mbak. Tadi A, D, E, K, kemudian ditambah vitamin B dan C. Nah, untuk yang larut di dalam lemak, tadi selain vitamin A yang berguna untuk kesehatan penglihatan kita, maka kita juga butuh vitamin D. Provitamin D itu terdapat di bawah kulit kita. Pro itu calon vitamin D. Bagaimana cara mengubah vitamin D di bawah kulit ini supaya bisa? Oh iya, ada telepon Mbak Aulia. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Ibu siapa? Dari mana? Dengan Ibu Endang di Palembang. Jauhnya. Ibu Endang di Palembang, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endang. Ini saya kan nenek usia 65 tahun. Kemudian ada kolesterol sama asam urat, agak tinggi lah. Sampai sakit nggak Bu?
Kenapa? Sampai sakit, misalnya nggak bisa jalan. Enggak. Malah nggak ada gejala. Nggak ada gejala, Nah. tapi ketika tes Cek. laboratorium Kaget. itu asam uratnya 7. Oh ya. Ya, kolesterolnya itu 213. Ya. Kemudian saya tuh masaknya tuh santannya saya ganti dengan susu. Bagaimana itu Mbak Aulia? Apakah Susunya susu apa Bu Endang? susu kambing? Oh ya. Susu kambing yang berwarna putih itu kan. Iya. Saya kalau bikin kolak juga pakai itu, Oh, iya. bikin lodeh juga pakai itu. Oh, alhamdulillah. Mohon nasihatnya Mbak Ulia, apakah yang saya lakukan sudah betul atau tidak? Iya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iya. Endang yang ada di Palembang. Bumi Sriwijaya, Sungai Iya. Musi ya. Pempek ya, wong kita suka pempek kan itu manis dan asam. Betul. Ibu, perkenankan saya menjawab. Ibu, mohon maaf, ternyata Ibu juga punya kemampuan yang luar biasa dengan menyiasati santan. Santan itu bagus kalau tidak diolah. Tapi kalau dia sudah dipanaskan, maka dia akan muncul senyawa jahatnya. Jadi kalau santannya misalnya untuk dawet, nggak apa-apa. Kan dawet itu santan mentah ya, tidak direbus. Tapi begitu dia mulai diolah, dia akan muncul. Kemudian juga ada, kita bisa gunakan VCO untuk minyak atau minyak kelapa. Ya, itu bagus. Ibu menggantikan dengan susu, tadi saya tanyakan susunya susu apa Ibu? Ternyata Ibu menggunakan susu kambing. Oke, Ibu coba dibaca untuk kemasannya, apakah di sana kadar lemaknya tinggi. Jadi Ibu perlu membandingkan beberapa merek. Nggak harus beli, tapi ketika Ibu ke supermarket, Ibu punya tugas membaca atau memfoto kandungan gizinya, nanti dipelajari di rumah mana yang paling tinggi lemaknya. Ya, laktos. Ini kita butuh karena apa? Lemak yang tinggi juga akan berpengaruh nanti pada hasil masakan Ibu. Kalau untuk Ibu, untuk biaya yang sudah sepuh, lebih saya anjurkan menggunakan susunya adalah selama ini susu skim. Skim itu artinya bagian dari susu di mana dipisahkan antara lemak dan protein. Dan susu skim ini adalah susu protein tinggi tapi rendah lemak. Jadi kalau memang susu kambing tadi tinggi protein dan rendah lemak, monggo dilanjut. Dan kita memang sudah biasa ya, kayak soto Betawi, mungkin kita kan pakainya susu Pakai tuh. susu, ya. Kemudian misalnya kita bikin kolak pakai susu. Sebetulnya susu itu kalau orang luar negeri semuanya juga pakai susu, bikin puding pakai susu. Cuma kalau orang kita kan biasanya lebih menyiasati, kalau susu kan jatuhnya mahal. Iya, betul. Padahal itu lebih sehat. Jadi kalau saran saya untuk Ibu, lanjut Bu. Ceknya lebih rutin, tapi tadi 7 Ibu hanya kelebihannya sedikit ya, tadi kan batasnya untuk wanita 6. Jadi Ibu ada di 7, tinggal di-eat sedikit lagi, mengurangi sedikit. Perbanyak sayuran Bu. Tapi kalau untuk buah, saya katakan nangka, duren, kelengkeng, rambutan, anggur itu harus dibatasi karena itu buah-buah yang sangat manis. Sawo. Ya, yang terlalu manis itu harus kita batasi. Boleh, tapi ya 2 stop. Durian 2 biji ya? 2 biji, bukan 2 gelundung ya. 2 boleh gitu, daripada nanti saya bikin orang penasaran atau lupa rasanya ya. Cobain aja boleh, tapi nggak boleh banyak. Begitu ya Bu ya. Kemudian juga buah-buah yang saya sebutkan tadi untuk usia di atas 60 tahun itu membuat begah mulut, membuat begah perut. Dia itu akan menghasilkan gas yang memicu terjadinya kembung. Nah, ini kan jadi Ibu nggak enak. Salam sehat untuk Ibu Endang di Palembang. Kemudian juga makanan-makanan yang kalau di sana mungkin adat Melayu ya, itu biasanya kari-kari bersantan-santan. Nah, ini mulai dikurangi, Ibu gantikan dengan kalio yang tanpa santan. Memang rasanya mungkin tidak segurih kalau pakai santan ya, itulah kita diuji Bu kesabarannya. Tapi lebih sehat lah ya daripada yang pakai santan. Salam sehat Ibu, nanti cek lagi ya Bu ya. Sampai tadi batas kolesterol diusahakan di bawah 180, di bawah 150 supaya bagus. Tadi 206 atau 200 berapa ya, ada kelebihan sedikit, Ibu bisa antisipasi. Perbanyak makan sayur, jus, buah, dan sebagainya. Perbanyak minum air putih tiap hari, itu insya Allah membuat darah kita tidak mengental dan menjadi
kadar labnya itu juga tidak akan terlalu tinggi. Oke, tidak akan mengagetkan gitu ya kalau iya, betul, hasilnya ketika dicek. Iya, Ibu selalu rajin cek, salam sehat untuk keluarga, dan juga membatasi, selain membatasi lemak, kita juga harus membatasi garam dan gula. Iya. Salam sehat Ibu. Iya, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Ibu Endang dari Palembang. Endang di Palembang. Iya, ini satu lagi ya Mbak Lia, pertanyaan dari Ibu Yatmi di Semin. Mbak Lia, saya gitu. kalau ngerebus sayur sampai empuk, soalnya giginya sudah ompong. Iya. Bagaimana gitu? Aduh, kalau memang makan sayur itu agak ribet ya Bu ya. Tapi kalau memang terlalu lama terkena suhu panas, nanti kita nggak dapat manfaat vitaminnya, cuma dapat sisa seratnya. Vitaminnya hilang, seratnya ada, tapi vitaminnya hilang bersama uap panas. Jadi lebih saya sarankan sayurannya dipotong halus. Ya kan Bu, jadi nanti mengunyahnya tidak akan terlalu lama dan tidak dipilih yang terlalu alot. Jadi misalnya kita makan kangkung, usahakan tidak pakai batangnya, hanya tangkai daun, petik aja. Udah jangan eman-eman gitu ya. Bayam juga begitu, hanya dipetik tangkai daun sampai daunnya. Kemudian kita menghindari sayuran yang mungkin terlalu keras kalau memang Ibu mengalami gangguan untuk bisa mencerna dengan baik. Haluskan, dipotong lembut. Memang kita sudah nggak bisa lagi Bu dahar kayak terancam, lalap yang mentah, keras gitu ya. Diiris halus, kemudian di di blensing sebentar. Insya Allah ini akan membantu Ibu untuk mengkonsumsi mudah. Hal yang mudah lagi dikonsumsi, contoh brokoli juga tidak terlalu lama. Kita hanya ambil kuntumnya, bunga kol, wortel, diiris halus gitu ya Bu ya. Atau kalau memang sulit, sudah di blender antara sayuran tadi untuk diminum pada kondisi lansia yang sudah mungkin gigi tanggal, sakit gigi dan sebagainya, ini bisa. Tapi kalau Ibu masih mampu dan kepengen memanfaatkan manfaat seratnya, dikunyah-kunyah, bisa dengan cara direbus sebentar dan pilih sayuran yang memang sudah lunak. Kalau diolah itu cepat mudah. Jagung, jantan itu keras ya. Iya. Jangan pilih yang itu berarti ya. Iya, betul. Jagungnya disisir aja. Kalau misalnya Ibu kepengen jagung mengandung beta karotin, disisir, kemudian nanti kita jadikan bubur jagung. Atau kita jadikan lepet jagung. Tapi gulanya jangan banyak-banyak biar asli dari manisnya jagung plus kelapa. Ini juga sudah bagus. Jadi kita mulai mengurangi. Nanti kalau sudah terbiasa kita mengurangi rasa manis, kita akan lebih ringan untuk bisa menjalaninya. Pertama memang akan sangat sulit, tapi insya Allah kalau kita lebih sadar bahwa saya harus sehat, saya tidak ingin sakit, saya ingin menjaga ciptaan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Amanah sehat ini sangat penting buat kita. Dengan menjaganya, maka kita akan semangat untuk bisa mengatasinya dengan baik ya. Pastinya nanti juga dalam menjalaninya juga akan gampang gitu ya Mbak Lia, menyenangkan. Yang gitu penting ya. bukan pengen langsingnya, kita hanya kepengen sehatnya. Pengen sehat gitu ya. Oke, tadi untuk Ibu Yatmi semoga bisa menjawab di Semin, gitu ya. Ya, di Semin Gunung Kidul. Terima kasih Bu Yatmi. Iya. Bisa tadi dipotong halus atau di blender gitu ya. Tadi bisa direbus sebentar gitu, jangan terlalu lama. Kalau kacang hijau juga mungkin direbus, dibuang kulit luarnya, itu kan sulit dicerna itu Mbak. Jadi kulit plastiknya dibuang, yang hijau itu nanti kita hanya dapat warnanya, dan air perendamnya itu kita ikut masak. Jangan dibuang air perendam. Jadi kita sudah bikin bubur kacang hijau yang tanpa kulit. Ini juga vitamin B-nya kita dapat. Iya Mbak Aulia, Masya Allah luar biasa hari ini ya, topiknya terkait vitamin A begitu. Dan ini silahkan Mbak Aulia terakhir ya untuk pesan sehatnya nih ya untuk pemirsa dan pendengar. Silahkan. Mudah-mudahan tambahan materi hari ini juga menambah wacana kita untuk pengetahuan tentang vitamin A. Kita bisa mencegah kekurangan vitaminnya, kita bisa menjaga indera penglihatan kita dengan sebaik-baiknya, bisa baca Quran tanpa harus bantu penerangan, semata-mata ingin meningkatkan ibadah kita semaksimalnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Jika ada yang salah atau kurang berkenan di hati saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kita akan bisa jumpa lagi nanti dengan materi-materi yang lain yang bermanfaat.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Aulia untuk materi hari Sama-sama, ini. Mbak. Tentunya sangat bermanfaat gitu ya bagi saya, pemirsa dan juga semoga pendengar. ya. Iya, semoga Mbak Aulia sehat selalu. Amin. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amalia. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, usai sudah perjumpaan kita pada program Sehati hari ini. Akhirnya saya Amalia Tina dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.